Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran PKN kelas 12 SMA atau MA semester 1 kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS atau STS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, linknya sudah ada di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Kita mendambakan bahwa pelaksanaan pembangunan berlandaskan paradigma Pancasila, karena pembangunan yang kita lakukan adalah A. Menghasilkan produk-produk kompetitif di pasar internasional. B. Demi kelangsungan dari generasi ke generasi lain yang bertanggung jawab. C. Menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang berkepribadian Indonesia. D. Mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kepribadian unggul. E. Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Nilai-nilai utama yang patut diteladani dari peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 adalah A. Suka bekerja keras. B. Berjiwa pelopor. C. Mampu meneladani generasi berikutnya. D. Semangat anti penjajah. E. Mempunyai jiwa disiplin. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, semangat anti penjajah. Cita-cita nasional negara kita tersurat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 alinea ketiga. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat jawabannya. Pancasila merupakan tuntunan bagi penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan RI. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. C. Pancasila sebagai satu-satunya asa. D. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. E. Dasar negara dan ideologi bangsa. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Alasan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber dari sumber hukum adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. B. Sebagai aturan hukum bersumber pada Pancasila. C. Tegas dan keras dalam pendirian. D. Hukum dan Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. E. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, segala aturan hukum bersumber pada Pancasila.
Salah satu alasan pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah A. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 memiliki multi-interpretasi. B. Kerana MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. C. Untuk melampiaskan kebencian kepada pemerintah Orde Baru. D. Kerana isi Undang-Undang Dasar 45 terlalu sederhana. E. Kerana bangsa Indonesia sudah bosan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 memiliki multi-interpretasi jawabannya. Pancasila merupakan sumber kaedah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta unsur-unsurnya. Berikut yang termasuk unsur-unsur negara adalah A. Rakyat, pemerintah, dan partai politik. B. Rakyat, wilayah, dan pemerintah. C. Wilayah, polisi, dan pemerintah. D. Wilayah, rakyat, dan partai politik. E. Rakyat, polisi, dan pemerintah. Maka jawaban yang benar adalah B. Rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali dilaksanakan karena pengaruh dari munculnya bentuk pemerintahan baru atau modern, yaitu A. Republik parlementer. B. Tirani. C. Oligarki. D. Kesatuan. E. Monarki konstitusional. Maka jawaban yang benar adalah E ya, monarki konstitusional jawabannya. Trias politika adalah teori pengembangan kekuasaan menurut A. J.J. Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Montesquieu, D. Machiavelli, dan E. John Locke. Maka jawaban yang benar adalah E. John Locke jawabannya. Pancasila sebagai ideologi nasional telah dikukuhkan secara konstitusional pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 27 Desember 1949, D. 22 Agustus 1945, E. 22 Juni 1945. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 18 Agustus 1945 jawabannya. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar adalah rumusan yang tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Tetap MPR nomor 20/MPRS/1986, D. Impres nomor 13 tahun 1969, E. Piagam Jakarta. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jawabannya.
Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita serta pedoman dan metode melaksanakan atau mewujudkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Carl J. Fredericks, B. Alfian, C. Modiono, D. Laboratorium IKIP Malang, E. Ensiklopedia Internasional. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Laboratorium IKIP Malang jawabannya. Pada ideologi terbuka, salah satunya mengandung esensi dimensi realita karena A. Nilai-nilai yang ada bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. B. Semua nilai-nilai yang diyakini benar bersumber dari sosial kultural. C. Proses kristalisasi nilai-nilai bersumber dari sosial budaya setempat. D. Sejumlah ide dan gagasan yang ada bersumber dari masyarakat sekitar. E. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah E. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan masyarakat. Suatu ideologi yang dilaksanakan dengan cara otoriter biasanya terjadi pada negara yang menerapkan ideologi A. Islam, B. Komunis, C. Liberal, D. Demokrasi, E. Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah B ya, komunis jawabannya. Kita harus menghindarkan diri dari tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan makna A. Kezaliman, B. Kesejahteraan, C. Keadilan, D. Kebenaran, dan E. Kejujuran. Maka jawaban yang benar adalah maka jawaban yang benar adalah D, jawabannya kebenaran jawabannya. Pancasila yang lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia merupakan Pancasila yang berkedudukan sebagai A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Kepribadian negara, D. Cita-cita bangsa dan negara, E. Ideologi negara. Maka jawaban yang benar adalah B ya, dasar negara jawabannya. Pancasila dapat menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebab dapat A. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman. B. Sebagai filter terhadap masuknya kebudayaan asing di Indonesia. C. Mengenal segala ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. D. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan. E. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang tidak kita laksanakan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman. Ideologi adalah A. Pedoman manusia dalam menjawab dan mengatasi masalah dalam kehidupannya.
B. Aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjiwai peraturan lainnya. C. Kesatuan gagasan dasar sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. D. Himpunan prinsip dan asas untuk mengatur kehidupan berbangsa secara praktis dan konkret. E. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap orang dapat mewujudkan tujuan hidupnya. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kesatuan gagasan dasar sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Salah satu alat kelengkapan manusia dalam memberikan penilaian adalah rasio yang menghasilkan nilai A. Halal dan haram, B. Baik atau buruk, C. Benar dan salah, D. Indah dan jelek, E. Adil dan curang. Maka jawaban yang benar adalah B. Baik atau buruk. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa Indonesia, E. Dasar negara Republik Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kepribadian bangsa Indonesia jawabannya. Pancasila yang bulat dan utuh memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila A. Masing-masing individu harus bekerja keras, B. Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja, C. Didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, D. Pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, E. Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah E ya, didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia terpancar dari A. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, B. Bentuk dan susunan ketatanegaraan, C. Proses terbentuknya negara Indonesia, D. Kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia, E. Tata urutan perundangan yang berlaku. Maka jawaban yang benar adalah A ya, nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh perwujudan musyawarah dan mufakat di DPR dapat terlihat pada A. Pengajuan RUU, B. Hasil-hasil keputusan sidang, C. Proses pengambilan keputusan sidang, D. Pengumuman hasil keputusan sidang, E. Pemilihan anggota DPR dan DPRD. Maka jawaban yang benar adalah C ya, proses pengambilan keputusan sidang. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Alat pemersatu bangsa, C. Kepribadian bangsa,
D. Cita-cita bangsa. E. Ideologi terbuka. Maka jawaban yang benar adalah D. Cita-cita bangsa jawabannya. Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat internasional sebagai tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah A. Menciptakan stabilitas keamanan yang mantap. B. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. D. Mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah. E. Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri. Maka jawaban yang benar adalah C ya, C. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan PTS mata pelajaran lainnya, ya, kamu bisa cek di bagian deskripsi. Di situ link videonya sudah disediakan. Dan sampai jumpa.